Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zain Rahmadani dengan NIM F1G12209. Di sini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 15 akan mempresentasikan mengenai demonstrasi serangan aplikasi web yang telah kami buat, yaitu aplikasi Secure Product App, di mana Secure Product App adalah sebuah aplikasi web berbasis Laravel yang dirancang untuk melakukan manajemen produk dengan CRUD dan dilengkapi dengan sistem autentikasi serta verifikasi email. Aplikasi ini juga mengimplementasikan berbagai fitur keamanan dan user experience atau UX modern, seperti tampilan dark mode, notifikasi real-time, serta validasi input. Baik, di sini kita akan melakukan download pada aplikasi OWASP Zap. Kita di sini kita tulis download OWASP Zap dan kita kunjungi website resmi dari Zap, yaitu zapproxy.org. Di sini ada beberapa jenis yang bisa kita install. Karena saya memakai Windows, maka saya akan menggunakan yang versi 64 Windows Installer. Langsung saja kita klik download. Nah, kita tunggu sampai kita selesai mendownload. Baik, ini merupakan tampilan ketika kita sudah melakukan download pada aplikasi Zap. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi pada aplikasi ini, yaitu dengan membuka aplikasinya. Baik, ini merupakan tampilan dari aplikasi Zap yang akan kita lakukan penginstalan setelah kita buka aplikasinya. Kemudian di sini kita akan mengklik next. Kemudian kita akan memilih I accept the agreement lalu klik next. Kemudian di sini saya akan memilih custom installation. Oke, saya akan pilih di D. Yes. Lalu kita klik next. Lalu kita klik next lagi. Nah, di sini merupakan tombol install. Kita klik dan akan dilakukan penginstalan dengan mengekstrak file yang diperlukan di aplikasi ini. Kita klik finish. Selanjutnya, kita akan membuka aplikasi yang sudah kita install tadi. Itu dengan Nah, di sini muncul aplikasi Zapnya. Ini kita diberikan beberapa pilihan. Saya pilih defaultnya saja, lalu saya klik start. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi Zap, di mana aplikasi Zap ini merupakan aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan penyerangan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Ramadan dengan NIM F1G1222002. Pada video kali ini, saya dari kelompok 15 akan menjelaskan mengenai fitur yang ada dalam website yang kami buat, mulai dari fitur create produk dan login menggunakan autentifikasi, reset password, dan verifikasi email. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang metodologinya, serta saya akan menjelaskan salah satu dari ketiga serangan yang kami gunakan, yaitu cross-site scripting atau XSS. Mungkin langsung saja kita Mungkin langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang fitur apa saja yang ada dalam website yang kami buat. Nah, sebelum kita jalankan programnya untuk melihat website yang kami buat, kita start dulu untuk database-nya yang MySQL. Setelah kita start, kita panggil menggunakan PHP Artisan Serve untuk merunning programnya. Lalu kita buka websitenya. Nah, setelah kita buat di sini, ini adalah halaman register. Yang dimana di sini, jika kita ingin mendaftarkan akun kita, kita bisa ke halaman register, kita masukkan namanya, username, email, password, dan confirm password yang kita register.
Nah, karena dari sebelumnya saya sudah register akun saya, jadi saya bisa langsung login saja. Nah, dari sini saya sudah simpan tadi cookie-nya, langsung saja kita bisa tekan login. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard login. Yang dimana di sini username saya adalah anak domba. Nah, ketika kita menekan manage produk, nah di manage produk ini kita bisa melihat produk yang kita tambahkan. Seperti ini, saya memiliki produk yang pertama itu bantal dengan deskripsinya itu bantal adalah sebuah benda yang digunakan oleh manusia untuk beristirahat dengan harganya itu 45.000. Nah, ini actionnya itu apa yang bisa kita lakukan. Nah, kita bisa menghapus deskripsi yang sebelumnya, kita bisa edit juga ini, kita lakukan pengeditan. Contoh saya ganti saya update ini bantal guling, update. Nah, maka dia sudah terganti bantal guling dan kita bisa melihat secara dalam bentuk kotak gambar ini. Nah, nah, di bagian atas ini ada dari produk jika kita ingin menambahkan produk. Contoh, kasih nama produk ini keripik. Nah, deskripsi ini keripik adalah sebuah makanan untuk harganya itu 5.000. Maka kita tekan ada produk, maka otomatis produk itu akan sudah tertambah di bagian sini. Dan kita bisa menghapus saja. Kita tekan tombol yang ada logo tempat sampah ini dan kita delete, maka produk tersebut sudah terhapus. Nah, di sini kita logout. Nah, jika kita seumpama melupakan apa paspor akunnya kita, maka kita bisa tekan forget password. Nah, di sini kita memasukkan email yang kita gunakan sebelumnya untuk register untuk mereset pasportnya. Contoh ini akun yang sebelumnya kan saya pakai ini akun, baru kita send pasportnya untuk restart, untuk reset pasportnya. Nah, sudah ada muncul pemberitahuan bahwa we have email your passport reset link. Nah, ini artinya sudah ada pesan email yang dikirimkan di email aku kamu love. Nah, seperti yang Anda lihat sini, pada pukul jam 2:54 atau jam 3 subuh, ada notifikasi mengenai restart atau reset paspor. Nah, pada saat kita tekan, nah di sini kita bisa memasukkan paspor baru. Oke. Saya rasa cukup itu saja yang di bagian website untuk penjelasannya, di bagian fitur fungsionalnya. Sedangkan fitur non fungsionalnya itu terdapat keamanan, yang dimana keamanan ini berfungsi yang dimana keamanan ini berfungsi pada website ini seperti untuk memverifikasi email wajib untuk akses fitur utamanya dan kita bisa melakukan validasi input pada setiap form. Kemudian kita juga bisa mereset auto increment ID produk jika semua datanya telah dihapus. Kemudian kalau untuk tampilan dan UX itu dia ini bertemakan backgroundnya dark atau mode gelap yang berbasis bootstrap. Kemudian dia itu bersifat responsif atau bisa diakses dari berbagai perangkat. Untuk form login ini ada fitur show atau hide password. Seperti yang Anda lihat sini, ini dia. Kemudian untuk kinerjanya, query database ini efisien untuk operasi CRUD. Dan untuk notifikasi real time itu ada setelah aksinya. Kalau untuk maintainability-nya itu struktur kodenya ini rapi dan konfigurasi environment ini mudah melalui file environment. Dan untuk emailnya ini pengiriman email verifikasi maupun reset password itu menggunakan SMTP.
atau Gmail. Kemudian yang terakhir adalah portabilitas. Ini mana ini bisa dijalankan di berbagai iOS. Bisa di Windows, Linux, MacBook, selama masih ada PHP-nya, Composer, Node.js, dan MySQL-nya. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai pengujian keamanan web Laravel. Nah, sebelum saya menjelaskan pengujian keamanan web Laravel menggunakan WhatsApp, penjelasan ini saya susun dalam 3 bagian. Yang pertama itu ada metodologi yang saya gunakan selama proses scanning. Kedua, ada kerentanan yang ditemukan. Dan ketiga adalah pembahasan detail dari 3 serangan utama yang berhasil dieksploitasi, yaitu Thread Cross-Site Scraping atau XSS, Session Hijacking via Cookie Dev, dan Sensitive Information Disclosure. Mungkin saya akan kasih lihat di sini laporannya. Untuk ini dia, ini dia. Metodologi yang digunakan itu ada 5, ada ringkasan temuan kerentanan, dan ada detail temuan. Mungkin pertama itu yang saya akan menjelaskan itu adalah metode pengujian keamanan yang saya gunakan. Di sini kami menggunakan tools WhatsApp sebagai scanner untuk mencari celah keamanan dengan tahapan berikut. Nah, yang tahapan pertama itu adalah reconnaissance atau tahap awal ini yang saya gunakan untuk memahami struktur website. Dan di mana Zap ini berjalan sebagai proxy dan saat saya menavigasi situs Laravel lokal, Zap otomatis akan mencatat semua endpoint dan parameter input. Contoh, langsung saja kita praktekkan di extension di aplikasi ini Zap toh. Sebelum itu kita salin dulu laman URL-nya, itu yang ini. Kita scan, kemudian kita salin di sini. Ini kita kasih mode attack mode, kemudian kita attack. Sabar. URL-nya dulu. Kita tag. Nah, ini sementara proses. Mungkin ini agak lama, jadi kita tunggu dulu. Nah, di proses reconnaissance ini adalah hasil dari rekaman Zap saat kamu menjelajahi situs Laravelnya. Zap ini akan mencatat semua request yang terjadi ketika kamu browsing sebagai proxy termasuk endpoint seperti login, produk, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah spidering. Nah, di tahap ini, Zap ini secara otomatis akan menjelajahi setiap link dan form dalam aplikasi, termasuk halaman-halaman seperti login, produk, atau create dan produknya. Yang mana ini ditunjukkan, kalau dalam tampilan Zap ini ditunjukkan di bagian ini, spider. Sabar ya, karena ini sementara dijalankan. Ya, ini dia. Dia bisa dia di sini dia ditunjukkan spidernya. Nah, di sini tuh Zap secara otomatis akan menjelaskan semua link dan form di dalam web. Yang hasilnya itu pun akan ikut dicatat dalam pohon struktur URL di panel kiri. Ini dia. Kemudian lanjut, yang ketiga itu adalah passive scan. Yang dimana ini tanpa mengirim serangan apapun, Zap akan menganalisis respon dari server. Disinilah saya menemukan konfigurasi keamanan yang kurang seperti tidak adanya content security police, tidak tidak aktifnya anti-click jacking header dan cookie tanpa flag HTTP only. Nah, ini ditunjukkan di sini. Alert, seperti kita lihat sini ada 10 alert. Semua ini diperoleh tanpa mengirimkan serangan,
hanya dari analisis respon dan akan dikembalikan ke server. Nah, yang keempat itu ada active scan. Yang dimana di sini Zap mulai mengirim payload otomatis untuk mencoba mengeksploitasi input. Misalnya uji XSS, SQLi, dan lain sebagainya. Yang hasilnya itu akan muncul di alert jika ada kerentanan yang ditemukan seperti ini. Missing atau ini header akan muncul di sini semua di bagian alert. Teksnya medium, confidence high. Ini merupakan merupakan inti-intinya. File lebih lanjutnya mengenai konten security police-nya. Oke, lanjut ya. Yang kelima itu adalah manual testing. Yang dibahas ini dia itu berada di luar otomatis Zap. Nah, dimana kamu akan mengetes sendiri dengan payload buatanmu. Contohnya injeksi JavaScript di halaman produk atau create untuk mendeteksi store XSS. Oke, yang kita masuk ke tahap kedua. Yang tahap kedua itu adalah ringkasan temuan kerentanan. Di sini itu terdapat 5 jenis kerentanan. Yang pertama itu adalah Content Security Police, CSP. Yang kedua adalah Cross Domain Misconfiguration. Ketiga adalah Missing Anti-Click Jacking Header. Dan yang keempat itu Cooking No HTTP Only Flag. Dan yang kelima adalah Cross Domain JavaScript Short File Inclusion. Nah, saya akan bahas yang pertama dulu, itu Content Security Police Header, yang dimana ini penting untuk membatasi dari mana browser boleh memuat script. Tanpa CSP, website rentan terhadap XSS karena browser ini bisa mengeksekusi script dari sumber manapun. Nah, ini ya resikonya tuh sudah ada medium, medium, low. Ini lokasinya di mana dan statusnya itu sudah terdeteksi semua. Yang kedua adalah cross domain configuration. Nah, cross domain misconfiguration ini yang berarti dia mengambil resource eksternal seperti CSS atau JS dari domain luar tanpa perlindungan. Jika file eksternal ini diganti oleh pihak jahat, mereka bisa menyuntikkan kode berbahaya ke dalam situs ini. Nah, yang ketiga itu adalah missing anti-click jacking header, yang dimana ini halaman website ini bisa ditanam dalam iframe oleh penyerang. Ya, bisa membuka celah untuk serangan klik checking di mana pengguna tanpa sadar mengklik tombol yang berbeda dari yang terlihat. Yang keempat ada cookie no HTTP only flag, yang dimana ini merupakan seperti XSRF token yang dikirim tanpa flag HTTP only, yang artinya bisa dibaca oleh JavaScript dan memperbesar resiko jika ada celah XSS yang aktif. Dan yang terakhir itu adalah cross domain JavaScript source file inclusion, yang dimana ini merupakan sebuah JavaScript dari domain luar di load langsung. Jika JavaScript ini disusup atau disembunyikan, maka kode berbahaya ikut dieksekusi oleh browser pengguna. Nah, di sini saya ingin mengklarifikasi terlebih dahulu. Nah, pada saat di tampilan aplikasi Zap ini, di alertnya itu hanya terdapat 10 saja. Sedangkan yang di laporan ini terdapat 12 seperti yang Anda lihat sendiri. Nah, dan di sini dia itu sudah ada cross domain misconfiguration-nya dan juga cross domain JavaScript source file inclusion. Mungkin di sini kenapa bisa demikian? Karena mungkin di sini berasal dari external source saat kelompok saya menjalankan Zap dengan koneksi internet aktif. Perbedaan ini bisa terjadi karena versi Zap yang digunakan itu berbeda. Oke. Kemudian lanjut kita ke tahap yang ketiga, yaitu adalah detail temuannya. Nah, detail temuan ini 3 serangan utama berikut.
yaitu serangan yang berhasil saya eksploitasi dan dampak itu jika tidak ditangani. Yang pertama itu adalah store cross site scripting atau store SSS, yang mana ini terjadi saat input pengguna itu disimpan tanpa filter dan digunakan kembali di halaman lain, lalu dieksekusi otomatis oleh browser pengguna lain. Nah, ini biasa di input tuh di halaman produk atau create. Nanti saya akan jelaskan pada saat uji coba kasih masuk virus, bukan virus, iya virus, tapi script di halaman pada saat kita menambahkan produk di create-nya. Nah, mungkin yang kedua itu ada hijacking. Nah, hijacking via cookie dev session. Yang mana ini hijacking ini terjadi jika penyerangan berhasil mencuri cookie sesi dan menggunakannya untuk masuk sebagai user lain. Nah, di sini biasanya payloadnya itu atau lokasi inputnya itu ada di produk create, dengan output eksekusi itu adalah sebuah bukti pop-up alert atau menampilkan cookie XSRF token, yang dimana di sini berisiko penyerang itu dapat mengambil alih akun pengguna tanpa login. Data sensitif dapat diubah atau dicuri oleh penyerang tanpa sepengetahuan pengguna. Dan diterapkan validasi input untuk mencegah XSS yang memungkinkan akses cookie. Nah, yang ketiga itu adalah sensitive information disclosure. Nah, sensitive information disclosure ini bisa saja terjadi karena server mengungkap informasi teknis ke user, baik lewat HTTP, header, maupun komentar HTML. Nah, lokasinya itu berada di header yang menunjukkan Apache dan PHP versinya. Kemudian, untuk komentar HTML-nya itu dia akan menampilkan informasi struktur UI UX-nya dan CRF token. Nah, sehingga ini berisiko membuat penyerang dapat mengetahui teknologi backend-nya dan mencari celah khusus. Kemudian informasi ini juga bisa digunakan untuk serangan yang lebih tertarget seperti RCA atau Privilege Escalation. Untuk solusinya ini kita bisa sembunyikan atau menghilangkan headernya seperti X powered by. Nah, ini nanti akan dilakukan oleh rekan kelompok saya. Kemudian kita bisa bersihkan komentar HTML dan kode sebelum website di deploy, dan kita bisa nonaktifkan expose PHP di file konfigurasi PHP ini agar tidak menampilkan info PHP. Nah, mungkin ini dari untuk pengujiannya nanti masing-masing dari kami akan menjelaskan setiap satu orang satu serangan. Mungkin itu penjelasan saya mengenai laporan pengujian keamanan web Laravel. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai demonstrasi serangan aplikasi web kami, yaitu Secure Product App. Saya akan memaparkan dan melakukan eksploitasi pada 3 kategori kerentanan fundamental yang seringkali menjadi celah kritis dalam sebuah sistem web, dengan studi kasus pada aplikasi Secure Product App yang berjalan di lingkungan lokal. Kerentanan yang akan kami telusuri dan buktikan eksploitasinya meliputi yang pertama, pengungkapan informasi sensitif, yang kedua, pembajakan sesi, dan yang paling krusial adalah cross-site scripting atau XSS terstore. Pemahaman mendalam tentang celah-celah ini adalah kunci untuk membangun arsitektur aplikasi yang lebih tangguh dan aman. Selanjutnya, kita akan melakukan penyerangan pertama, yaitu pengungkapan informasi sensitif. Kerentanan ini merupakan salah satu dari 10 jenis serangan jaringan, yakni termasuk dalam security misconfiguration, karena ini adalah kesalahan dalam pengaturan keamanan website yang memungkinkan serangan XSS dan clickjacking.
Pengungkapan informasi sensitif merupakan kelemahan konfigurasi yang meskipun sering dianggap minor, dapat memberikan intelijen berharga bagi penyerang untuk merencanakan serangan yang lebih terarah dan efektif. Kita langsung masuk ke langkah-langkah penyerangan yang dimulai dari langkah pertama, yaitu inspeksi header HTTP response. Di langkah ini kita akan memulai dengan membuka developer tools pada peramban kita dan mengarahkan perhatian pada tab network. Nah, di network kita akan melakukan refresh halaman. Kita dapat mengamati semua permintaan dan respons HTTP yang terjadi. Fokus utama kita ada pada respons headers dari permintaan utama aplikasi. Dapat diperhatikan dengan seksama, header seperti X-powered by di bagian bawah. Nah, yang secara eksplisit mengungkapkan versi PHP yang digunakan oleh backend aplikasi, seperti yang terlihat pada layar, pengungkapan informasi sensitif via header server. Informasi teknis ini yang seharusnya tidak terekspos oleh publik menjadi sebuah jejak kaki digital. Penyerang dapat memanfaatkan data versi ini untuk mencari kerentanan yang dipublikasikan terkait dengan versi perangkat lunak spesifik tersebut, mempersingkat proses reconnaissance mereka secara signifikan. Lanjut ke langkah kedua, yaitu analisis komentar dalam kode sumber halaman. Kita akan beralih ke analisis kode sumber halaman itu sendiri, yakni tepatnya di halaman welcome. Lanjut di langkah kedua, kita akan melakukan analisis komentar dalam kode sumber halaman. Kita akan beralih ke analisis kode sumber halaman itu sendiri, tepatnya di halaman welcome, dengan melakukan view page source atau menekan Ctrl U. Kita dapat melihat struktur HTML dan JavaScript yang membentuk halaman ini. Setelah kita melakukan view page source, kita akan mencari komentar-komentar HTML yang mungkin ditinggalkan oleh developer. Kita perhatikan salah satu contoh seperti CSRF token. Pada halaman ini, saat kita mengakses, yakni pada aplikasi Secure Product App, tidak ditemukan komentar tersebut yang merupakan sebuah pengungkapan informasi via komentar mencurigakan dalam kode sumber. Selanjutnya, karena tidak ada, kita beralih ke halaman selanjutnya, yaitu di halaman login. Sama, kita melakukan view page source. Nah, setelah kita lakukan view page source, pada halaman ini terdapat kita temukan di bagian CSRF tokennya, yaitu pada head. Ini membuktikan meskipun komentar ini mungkin terlihat tidak berbahaya karena hanya mengindikasikan adanya token CSRF, ini memberikan informasi tentang mekanisme perlindungan yang digunakan, yang dapat dimanfaatkan dalam upaya crafting serangan CSRF yang lebih canggih. Sementara itu, kita scroll ke bawah, komentar seperti tombol hamburger untuk mobile, yang merupakan pengungkapan informasi via komentar mencurigakan dalam kode sumber, ditemukan pada halaman ini. Ini mungkin tidak mengandung data sensitif, namun ia mengungkapkan struktur logika layout antar muka pengguna UI. Ini memungkinkan penyerang untuk memetakan arsitektur secara lebih akurat, sebuah informasi yang sangat berguna dalam tahap awal pengujian penetrasi. Nah, setelah kita menemukan beberapa kerentanan dari yang kita temukan di halaman login ini, kita menemukan beberapa resiko bisnis selain dari resiko sistem yang kita temukan tadi. Kerentanan ini memungkinkan penyerang menanamkan skrip berbahaya di dalam sistem yang kemudian dieksekusi di browser pengguna lain. Dalam konteks bisnis, hal ini dapat mengakibatkan yang pertama, pencurian data pengguna seperti cookie sesi, kredensial, atau data sensitif lainnya. Yang kedua, kerusakan reputasi perusahaan jika pengguna mengalami pop-up aneh atau eksploitasi akibat XSS. Kemudian hilangnya kepercayaan pengguna terutama jika skrip disalahgunakan untuk phishing
tahu distribusi malware, dan yang terakhir, potensi pelanggaran regulasi seperti UU Perlindungan Data Pribadi jika data pengguna terekspos. Itu saja penjelasan mengenai penyerangan pertama, yaitu pengungkapan informasi sensitif dari saya. Saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Dani. Pada kerentanan yang kedua ini, yang akan saya demonstrasikan adalah cross-site scripting, atau lebih spesifik lagi adalah store XSS, yang dimana jenis serangan ini termasuk dalam kategori injection yang tercantum sebagai OWASP Top 10 nomor 3. XSS adalah salah satu bentuk serangan injeksi paling berbahaya, di mana penyerangan menyisipkan skrip berbahaya ke dalam aplikasi atau website, dan yang lebih berbahaya lagi adalah dalam kasus XSS, skrip ini disimpan di database dan akan dieksekusi setiap kali halaman akan dimuat oleh pengguna lain. Mereka langsung saja ke langkah pertamanya adalah identifikasi titik injeksi persisten, yang dimana pada aplikasi Secure Product App ini, kami telah mengidentifikasi bahwa field name atau description produk adalah sebuah titik injeksi yang sangat rentan. Hal ini disebabkan karena cara aplikasi itu memproses dan menampilkan kembali input pengguna tanpa sanitasi atau encoding output yang memadai. Nah, seperti Anda lihat sendiri pada tampilan website ini, kita sudah masuk ke halaman home yang dimana di sini merupakan si pengguna sudah berhasil login. Baiklah, di sini ada tombol manage produk, langsung saja kita tekan. Nah, setelah kita tekan maka kita masuk ke halaman tampilan produk. Di sini ada tombol add produk, langsung saja kita tekan. Nah, di halaman ada produk ini ada kita bisa menambahkan nama produk, deskripsi, dan berapa harganya. Nah, di nama produk ini kita bisa tambahkan contoh produk baru. Dan untuk di deskripsi ini kita masukkan script untuk XSS-nya. Nah, kemudian kita isi price-nya sembarang, nominalnya, dan kita ada di produk. Nah, pada saat kita sudah ada di produk, maka akan muncul pop-up bahwa virus atau serangan untuk SSS ini akan berhasil. Coba kembali ke halaman kita kita tekan OK. Seperti Anda lihat di sini bahwa pada tampilan produk ini kayak seperti tidak terjadi apa-apa. Tetapi jangan salah bahwa pada saat kita merefresh halaman ini, coba di-refresh, maka akan muncul pop-up XSS berhasil atau serangan ini berhasil. Nah, perlu yang Anda ketahui bahwa sebenarnya pada saat kita melakukan serangan itu tidak perlu adanya pop-up XSS berhasil. Cuma ini kita buat agar dapat menandakan bahwa serangan yang kita lakukan itu berhasil. Mungkin itu sekian dari saya. Eh, untuk resiko bisnisnya. Nah, resiko bisnisnya itu untuk kerentanan kemungkinan penyerang ini menanamkan skrip berbahaya di dalam sistem yang kemungkinan akan dieksekusi di browser pengguna lain. Dalam konteks bisnis ini, itu dapat mengakibatkan pencurian data pengguna seperti cookie sesi, kredensial, atau data sensitif lainnya. Mungkin untuk bisa menyebabkan kerusakan reputasi perusahaan jika pengguna mengalami pop-up aneh atau eksploitasi akibat XSS. Bisa juga potensi pelanggaran regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan hilangnya kepercayaan pengguna, terutama jika script disalahgunakan untuk phishing atau distribusi malware. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan mengenai serangan yang kedua ini, yaitu cross-site scripting atau XSS. Untuk serangan berikutnya akan dijelaskan lebih dalam oleh rekan kelompok saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Daryanto dengan NIM F1G1222026 dan di sini saya akan menjelaskan tentang kerentanan terakhir. Yang akan saya demonstrasikan adalah ke pembajakan sisi, sebuah serangan yang sangat berbahaya karena berpotensi mengarah pada pengambil alihan akun penuh. Dengan ini dimungkinkan oleh kombinasi
kerentanan XSS yang baru saja kita lihat, seperti yang dibawakan oleh teman saya. Ditambah dengan konfigurasi cookie sesi yang tidak aman, serangan ini dapat dikategorikan sebagai identification dan authentication failure, yaitu pembajakan sesi terjadi ketika penyerang berhasil mengambil alih sesi terautentikasi pengguna, yang merupakan kegagalan dalam proses identifikasi dan autentikasi sesi, dan ini termasuk dalam top 10 jenis penyerangan yang dikemukakan oleh OWASP, yang mana kekurangan flag HTTP only ini juga pada cookie juga merupakan bentuk security misconfiguration, yang merupakan karena cookie tidak dikonfigurasi dengan aman. Lalu masuk saja ke langkah 1, yaitu memahami konfigurasi yang cookie yang rentan. Untuk tujuan demonstrasi ini kami telah sengaja memodifikasi konfigurasi sesi aplikasi agar cookie sesi tidak memiliki flag HTTP only. Ini adalah sebuah kesalahan konfigurasi fatal karena flag HTTP only yang dirancang khusus untuk mencegah script sesi klien, seperti yang bisa kita lihat di developer tools pada bagian cookies. Flag HTTP only untuk cookie sesi aplikasi ini tidak dicentang untuk mengonfirmasi bahwa cookie dapat diakses oleh JavaScript. Nah, dapat dilihat bahwasanya kita masuk ke developer tool dengan klik F12. Nah, di sini kita melihat ke bagian application. Nah, di sini yang ini HTTP only pada secure product app dan XRF tokennya itu tidak di checklist, yang artinya itu cookies flag HTTP untuk cookies si aplikasi ini tidak centang menginformasi bahwa cookie dapat diakses oleh JavaScript. Lalu langsung saya ke langkah kedua, yaitu mencuri cookie sesi melalui eksploitasi XSS. Sekarang dengan celah XSS store yang sudah kita buktikan, kita akan menyuntikkan payload yang dirancang khusus untuk mencuri cookie sesi. Saya akan kembali ke halaman tambah produk. Kita kembali ke batu dashboard, yang mana kita pilih ke manage produk, lalu ke tambah add produk. Nah, di sini kita melihat bahwasanya ada tambahan untuk mengisi name, yang mana kita akan memasukkan produk baru, produk test. Nah, di sini target untuk SSS payloadnya pada pengambil alihan cookie ini kita menargetkan dari di description ini, yang mana untuk menampilkan dari untuk memasukkan script itu. Lalu kita masukkan saja untuk scriptnya di sini, yang mana dapat dilihat bahwasanya script alert dalam kurung dokumen.cookie ini, alertnya nanti akan menampilkan sebuah dokumen dalam bentuk cookie. Lalu lanjut ke price, kita kasih sembarang saja. Di sini kita langsung saja ke add produk. Kita langsung masukkan add produk. Lalu di sini langkah ketiga, kita memverifikasi pencurian cookie dan implikasinya. Saat saya kembali ke halaman daftar produk, perhatikan pop-up yang muncul. Nah, kita kembali ke halaman produknya, kita refresh. Nah, akan menampilkan bahwasanya script yang tadi, dan ini akan membuktikan bahwasanya sebuah pop-up muncul, dan kali ini isinya adalah deretan karakter alfanumerik yang merupakan cookie sesi saya, yang mana ini adalah bukti nyata bahwa cookie sesi termasuk XRF token dan secure product app session itu berhasil diakses dan dicuri oleh script JavaScript yang disuntikan. Ya, yang ini kurang lebih. Dengan cookie yang telah dicuri ini, penyerang dapat dengan mudah mengambil alih sesi pengguna yang sah. Ini berarti penyerang dapat mengakses akun korban, melakukan tindakan atas nama korban, dan bahkan mengubah data penting semuanya tanpa perlu mengetahui password korban. Ini adalah ancaman yang sangat serius terhadap kerahasiaan dan integritas data. Lalu adapun untuk penyerangan ketiga ini memiliki resiko bisnis. Dengan kemampuan mencuri cookie sesi, penyerang bisa mengambil alih akun pengguna, termasuk admin, yang berpotensi memberikan akses penuh ke sistem, melakukan transaksi atau perubahan data yang tidak sah, berdampak langsung pada integritas dan kepercayaan terhadap sistem. Kebocoran informasi bisnis internal melalui akun yang dibajak
kerugian finansial jika dengan serangan dimanfaatkan untuk aktivitas penipuan atau manipulasi data penting. Lalu ada pun juga kewajiban hukum akibat pelanggaran perlindungan data dan audit keamanan. Semua itu adalah resiko bisnis yang bisa disebabkan oleh serangan ini, yang mana cukup sangat parah. Mungkin sekian dari saya untuk presentasi untuk serangan ketiga yang kami lakukan itu pembajakan sisi. Dan saya akan lanjut ke bagian untuk perbaikan coding dari ketiga serangan itu, untuk rekomendasi perbaikannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbaikan codingan setelah dilakukannya 3 serangan pada web kami itu, ya, yang merupakan adapun serangan-serangannya itu yang pertama tadi itu ada stored XSS, yang kedua itu ada session hijacking via cookie theft atau pencurian cookie melalui session hijacking. Lalu yang ketiga adalah pengungkapan informasi sensitif. Nah, adapun perbaikan codingannya ini yang kita mulai dari awal itu storage access. Sebelumnya data produk khususnya column description ditampilkan menggunakan buka kurung tanda seru seperti pada di indeks ini. Nah, ini adalah hasil setelah diperbaiki kodenya. Dan adapun sebelum diperbaiki, pada di sini setelah buka kurung kedua kalinya terdapat tanda seru, yang mana ini yang artinya yang tidak melakukan exception, sehingga skrip HTML atau JavaScript bisa dieksekusi di browser pengguna. Adapun perbaikannya, semua output data dari database ini menggunakan hanya buka kurung saja, tidak memakai tanda seru. Nah, yaitu blade, yang mana buka kurung tutup kurung itu disebut blade escaping, sehingga karakter khusus HTML di escape dan script tidak bisa dieksekusi. Jika ingin menampilkan nilai lain itu bisa beda lagi, gunakan NL2BR2 itu bisa. Lalu adapun yang untuk di bagian read juga itu kurang lebih sama. Untuk pada saat untuk storage access-nya, yang mana kita ditargetin itu ya di bagian produk description-nya. Nah, di sini kita ubah kembali ketika yang tadinya itu memakai tanda seru, kita ubah kembali. Mungkin bisa dilihat pada ini codingan sebelum saya. Nah, dapat dilihat misalnya di sini terdapat ada 2 tanda seru pada produk description yang menyebabkan bisanya terjadinya storage XSS untuk membuat melakukan menyuntik sebuah script pada sebuah kolom, yang mana itu kolomnya produk description. Walaupun untuk di read juga di sini, nah lihat ada tanda seru, yang mana kita mengubahnya. Lalu kemudian kurang lebih seperti itu untuk storage access. Adapun session hijacking via cookie theft itu juga menggunakan sebuah storage access, yang mana untuk pengambilan cookie-nya itu dimasukkan script ke dalam produk description ini, sebuah script XSS gitu. Jadi sebelumnya juga cookie sesi dapat diakses oleh JavaScript juga karena HTTP only juga di set ke false di config session.php. Nah, di sini session.php. Nah, ini dapat dilihat biasanya HTTP only-nya ini false, yang codingan sebelum yang dapat dilakukan serangan. Dapat dilihat sini HTTP only-nya false. Lalu adapun setelah perbaikan di sini ada di bagian HTTP only-nya, di bagian session.php ini kita membuatnya menjadi true, sehingga ketika
sehingga cookie sesi tidak bisa diakses oleh JavaScript meskipun ada XSS. Ini mencegah pencurian cookie sesi via script. Kurang lebih seperti itu untuk session hijackingnya via cookie thief. Lalu kemudian terakhir yaitu pengungkapan informasi sensitif. Ya, adapun pada pengungkapan informasi sensitif ini sebelumnya header HTTP seperti export by dan komentar HTML di source code itu mengungkapkan informasi tentang teknologi backend dan struktur aplikasi, yang mana itu terdapat di apps.blade.php, yang mana dapat kita lihat seperti pada codingan sebelumnya itu yang ini. Nah, dapat dilihat bahwasanya di sini ditampilkan CSRF token ya, yang seperti teman saya bilang bahwasanya ini memiliki resiko besar, seperti bahkan bisa sampai ke resiko bisnis pada sebuah perusahaan hanya berdasarkan sebuah kesalahan CSRF token. Lalu di sini juga ada juga kesalahan untuk penambahan seperti komentar HTML source code yang mengungkapkan informasi tentang teknologi backend seperti tombol hamburger untuk mobilenya dan struktur aplikasinya. Nah, ini kita hapus. Kemudian ini juga untuk CSR tokennya, kontennya itu kita hapus pada codingan setelah kita perbaiki. Nah, dapat dilihat di sini bahwa sudah tidak ada CSR tokennya. Lalu untuk yang penjelasan tentang codingannya ini juga sudah tidak ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan adapun untuk seperti header HTTP seperti export by, yang mana dapat dilihat pada developer tool di sini, dapat kita melihat bahwasanya kita perhatikan di network, kita reload page. Nah, pada saat sebelumnya itu di sini menampilkan untuk backend yang teknologi backend yang dipakai oleh si web ini, itu seperti teman saya bilang, maksudnya ada muncul sini exported by PHP lebih. Nah, kurang lebih pada saat setelah saya melakukan perbaikan pada codingannya, di sini sudah tidak terlihat untuk teknologi backendnya, yang mana di headersnya itu sudah tidak ada. Lalu di go to dashboard juga sudah tidak ada, berarti sudah aman untuk pengumpulan informasi sensitifnya, yang mana bisa menjadi ancaman jika diketahui oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, lalu mungkin kurang lebih seperti itu perbaikannya. Mungkin kita bisa melihat sedikit di bagian untuk pengungkapan informasi sensitifnya. Di bagian sini pertama kita lihat POP source-nya. Nah, yang tadi teman saya perlihatkan serangannya itu di bagian halaman login. Nah, kita logout dulu. Nah, kita login. Nah, kita lihat di page source sudah tidak ada source CSRF tokennya. Di sini juga sudah tidak ada untuk struktur aplikasinya, penjelasan tentang struktur aplikasinya. Lalu kemudian untuk kita buka kembali developer toolnya. Di sini seperti saya bilang tadi, untuk tentang storage access itu bukan untuk session hijacking via cookie thief itu memerlukan opsi HTTP only itu yang menjadi false, yang mana sehingga bisa diakses cookie-nya. Nah, kita lihat bosnya application-nya sini, untuk aplikasinya ini sudah menggunakan HTTP only, yang artinya sini sudah tergambar checklist, yang artinya HTTP only-nya itu sudah true, yang berarti artinya session hijacking via cookie itu sudah tidak bisa. Lalu kemudian untuk di bagian script XSS nya, mungkin kita bisa lihat langsung saja ke bagian login.
seperti tadi teman-teman dan saya lakukan untuk penyerangannya. Nah, di sini tadi ada data sebelumnya, ya kita tambahkan data baru seperti kita lihat tadi. Maksudnya ketika kita menambahkan script di description itu sebuah pop-up akan muncul. Nah, mari kita coba lagi untuk kedua kalinya setelah diperbaiki. Di sini kita tambahkan nama produk baru, lalu kemudian kita kasih masuk script untuk injectionnya. Nah, di sini injection yang pertama itu adalah script alert access berhasil. Kita kasih masuk barang. Nah, lalu kita add. Nah, dapat dilihat bahwasanya scriptnya itu tidak berjalan. Nah, lalu kita lanjut ke bagian kita coba session hijacking via repetitifnya, yang mana kita mencoba mencuri cookie-nya menggunakan script XSS. Nah, kita tambahkan test XSS di sini. Lalu untuk scriptnya kita masukkan di description. Nah, untuk scriptnya kita untuk memunculkan pop-up itu yang ini. Nah, script alert document.copy script berhasil kita masukkan sembarang, lalu kita add produk. Nah, dapat dilihat bahwasanya sudah tidak ada untuk pop-up yang muncul seperti tadi yang kami lakukan pada serangannya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk perbaikan codingan yang telah saya lakukan untuk masalah 3 serangan tersebut. Dengan demikian, perbaikan di atas yang telah saya lakukan itu, aplikasi ini akan menjadi jauh lebih aman dari serangan XSS, pencurian cookie sesi, dan pengungkapan informasi sensitif. Lalu juga kedepannya mungkin kita akan melakukan validasi, sanitasi info, serta update dan dependensi secara berkala. Sekian dari saya tutup presentasi ini dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.